Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi di konten kali ini, admin akan coba untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan manga dan anime Naruto. Terakhir kali admin coba bahas ini kalau tidak salah tahun lalu, dan saat itu admin membahas backstory Uzumaki Kushina secara singkat. Namun sayangnya, admin tidak melanjutkan kontennya karena ya namanya mager. Buset, magernya setahun. Oke, tanpa banyak basa-basi, kali ini admin akan membahas segala hal tentang klan Uzumaki, salah satu klan yang mendekati kepunahan, secara singkat dan padat tentunya. Semoga kalian suka dengan konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah, apa itu klan Uzumaki? Kita kenali dulu apa itu klan Uzumaki. Klan Uzumaki adalah klan dominan yang terdapat di desa Uzushio-gakure, yang kemudian berpencar ke seluruh penjuru negeri diakibatkan Uzushio-gakure sudah hancur diakibatkan perang yang terjadi. Salah satu yang diketahui menjadi tempat pelarian klan Uzumaki adalah desa Konoha. Klan Uzumaki sepertinya memiliki peradaban yang cukup maju, dikarenakan jika dilihat dari sisi tinggalannya, desa Uzushio-gakure memiliki struktur bangunan berupa gedung-gedung besar, sehingga sepertinya inilah penyebab mengapa Uzushio-gakure menjadi sasaran empuk bagi desa lain untuk menyerbu Uzushio-gakure. Karena dalam istilah arkeologis, asik, peradaban yang maju akan tergerus oleh peradaban yang barbar. Siap! Klan Uzumaki dikenal dengan klan yang memiliki umur yang panjang dibanding dengan manusia biasa pada umumnya. Tak heran klan Uzumaki yang kita tahu seperti Uzumaki Mito misalnya, yang meninggal di umur yang sangat tua. Sebagai gambaran singkat, klan Uzumaki ini ternyata adalah keturunan langsung dari Otsutsuki Asura atau anak dari Rikudo Sennin, sehingga klan Uzumaki otomatis memiliki kekerabatan darah dengan klan Senju. Diketahui selama bertahun-tahun, klan Uzumaki dan Senju saling menjaga kekerabatan mereka. Hal ini terjadi karena leluhur mereka sama. Bahkan sering kali mereka melakukan pernikahan antar klan, sebagai contohnya pernikahan Senju Hashirama dan Uzumaki Mito. Persaudaraan klan Uzumaki dan Senju pun belum berakhir sampai di pernikahan semata. Bahkan, simbol pusaran di jaket anti peluru para shinobi Konoha pun memiliki simbol pusaran yang identik dengan klan Uzumaki. Hal ini dilakukan ketika Konoha telah berdiri pasca perang dan sebagai lambang kerjasama antara klan Uzumaki dari Uzushio-gakure dan klan pendiri Konoha yaitu klan Senju. Salah satu kerjasama militer yang dilakukan oleh klan Uzumaki adalah memberikan jasa Finjutsu kepada Konoha apabila Konoha membutuhkan teknik Finjutsu tingkat tinggi, karena klan Uzumaki terkenal akan teknik tersebut. Di Konoha sendiri, juga ternyata terdapat kuil yang berisikan topeng-topeng untuk ritual penyegelan dari budaya klan Uzumaki. Topeng-topeng tersebut juga pernah diperlihatkan digunakan oleh Orochimaru dalam melakukan praktik pemanggilan roh para Hokage untuk dihidupkan kembali pakai Edo Tensei. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan budaya. Buset, kemampuan arkeologis admin dipakai betul di konten kali ini. Jadi, klan Uzumaki ini adalah klan yang sejak awal dikenal kemampuannya di seluruh negeri, menjadikan klan Uzumaki sasaran pembantaian karena klan Uzumaki dinilai sangat kuat dan bisa saja melakukan genosida terhadap klan-klan lain. Alhasil, klan Uzumaki pun diserang dan membuat keturunan-keturunan klan Uzumaki bermigrasi ke berbagai tempat di dunia. Seperti contohnya Uzumaki Nagato yang dibesarkan di Amegakure, lalu Uzumaki Karen yang dibesarkan di Kusagakure, dan Kushina yang dibesarkan di desa Konohagakure. Admin pikir bahwa Masashi Kishimoto benar-benar memperhitungkan proses migrasi budaya dalam karyanya, sehingga bagi teman-teman yang paham akan sejarah kebudayaan manusia, pasti cukup kagum mengetahui hal ini. Nah, berkat Kushina juga lah, akhirnya Uzumaki Naruto terlahir. Dan berkat pernikahan Naruto dengan wanita dari klan Hyuga, menjadikan generasi Uzumaki selanjutnya terutama dari garis Naruto, mengalami pencampuran genetik dan sudah cukup jauh dari orisinalitas klan Uzumaki. Klan Uzumaki saat ini, yaitu Boruto dan Himawari, kini tidak lagi memiliki rambut merah khas klan Uzumaki. Walaupun mata biru yang menjadi ciri khas Uzumaki yang masih tersisa, akan tetapi kemampuan Byakugan ini telah diadopsi oleh klan Uzumaki. Sehingga bisa jadi kedepannya klan Uzumaki bukan lagi identik dengan teknik menyegelan, melainkan teknik Kekkei Genkai berupa Byakugan. Ini cukup menarik tentunya. Namun harapan admin karena Boruto kini telah diambil alih oleh Kishimoto, sebaiknya bila ada salah satu arc di perjalanan Boruto dan kawan-kawan untuk mengeksplorasi sisa-sisa klan Uzumaki yang masih tersisa. Kedua adalah kekuatan klan Uzumaki. Setelah admin menjelaskan panjang lebar mengenai definisi dan sejarah klan Uzumaki, ternyata klan Uzumaki memiliki beberapa kekuatan dan jurus-jurus tertentu yang hanya dimiliki oleh klan Uzumaki. Dan berikut adalah beberapa jurus klan Uzumaki. Yang pertama adalah rantai segel adamantium. Teknik ini adalah teknik penyegelan yang hanya dimiliki oleh klan Uzumaki. Teknik ini pertama kali diperlihatkan saat Kushina berusaha memblokade pergerakan Kurama yang sedang mengamuk saat kelahiran Naruto. Jurus ini selain menghasilkan segel, juga menciptakan semacam kubah penghalang agar orang lain tidak masuk untuk mengganggu proses penyegelan. Selain Kushina, teknik ini pernah digunakan oleh Karin pada saat Perang Dunia Keempat. Kedua adalah serangan rantai adamantium. Selain dapat digunakan untuk memblokade musuh, teknik ini juga dapat digunakan untuk menyerang lawan. Rantai yang dihasilkan pun dapat diatur sesuka hati. Namun teknik ini tak bisa dianggap remeh karena nyatanya teknik ini dapat menetralkan cakra lawan sehingga lawan dapat dikalahkan dengan mudah. Ketiga adalah segel 4 simbol. Teknik ini diperlihatkan digunakan saat seseorang hendak menyegel roh atau makhluk ke dalam tubuh seseorang. Kemampuan tertinggi dari teknik ini adalah mampu untuk menyegel Kurama yang memiliki cakra besar ke tubuh seorang keturunan Uzumaki yang masih bayi. Keempat adalah segel 8 simbol.
Sederhananya, teknik ini maksudnya adalah versi terkuat dari segel 4 simbol, di mana teknik ini mampu untuk menyegel kekuatan yang jauh lebih besar dan efektif. Kelima, ada teknik Fuinjutsu Uzumaki. Secara garis besar, teknik ini adalah jutsu umum yang dimiliki oleh klan Uzumaki, di mana dengan teknik ini, si pengguna dapat menghasilkan visualisasi Fuinjutsu kepada lawan, dan lawan yang berada di bawah Fuinjutsu akan mutlak tersegel. Keenam adalah gigitan penyembuh. Sederhananya, teknik ini bakal menyalurkan energi cakra penyembuhan kepada orang lain. Namun dengan syarat orang yang ingin disembuhkan perlu menggigit salah satu bagian tubuh dari si pengguna. By the way, teknik ini sering digunakan oleh Karin. Dan ketujuh ada Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah teknik terlarang yang akan membuat pengguna teknik ini juga akan mati. Shiki Fujin adalah teknik pemanggilan Shinigami untuk merebut jiwa lawannya. Namun karena teknik ini membutuhkan tumbal, maka tumbal yang digunakan oleh Shinigami ini adalah pengguna teknik itu sendiri, atau dalam artian lain adalah si pemanggil. Teknik ini pernah digunakan oleh Hiruzen dan Minato. Teknik ini juga akhirnya digunakan kembali oleh Orochimaru pada saat membebaskan roh para Hokage, dan roh dari tangannya yang dulu dimakan oleh Shinigami. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apa beda yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.